Nih. Inilah emas yang kita dapat ya. Di dalam ember sudah kita masukkan. Nih, kita bagi teman-teman yang mau melihat ya. Nih yang masih bercampur dengan pasir bersihnya teman-teman tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Dan share video sebanyak-banyaknya agar tetap berkenal dan berkembang luas di seluruh dunia. Oke teman-teman, inilah proses pendulangan emas tradisional ya, yang kita lakukan setiap hari mencari rezeki dengan cara tradisional pendulangan emas. Jadi hal-hal seperti ini sangat mudah dilakukan untuk mendapatkan biji emas di aliran sungai ya. Semua sungai yang ada di daerah Riau, khususnya daerah Riau ya, itu sungai-sungai yang berbatu hidup seperti ini teman-teman. Itu potensi emasnya dikatakan ada semua ya, tapi ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi ada juga jalur-jalur emasnya yang kita harus ketahui dari sungai tersebut teman-teman. Nih prosesnya pendulangan emasnya butuh kesabaran ya. Karena kita manual harus membuang pasir-pasir halusnya dari pinggiran dulangnya. Yang dikatakan batu-batu hidup ya. Batu-batu hidup yang ada yang terhampar banyak sekali di sungai-sungainya teman-teman tuh. Batu-batu hidup yang saya selalu sampaikan, inilah batu-batu hidup ya. Batunya ukuran kecil tapi berat ya. Jadi ukuran batunya bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil. Itulah potensi emas yang ada di sungai daerah Riau teman-teman. Jadi beginilah proses kita, keseharian kita dalam berburu emas ya. Dan harga emas sekarang lumayan mahal teman-teman. Harganya 815.000 itu daerah Riau. Nih kita akan lihat setiap dulangannya apakah ada butiran emas yang kita dapat ya. Nih tuh kelihatan enggak emasnya tuh? Alhamdulillah banyak sekali ya tuh. Jadi sehari itu kita mendulang emas dari pagi sampai sore, itu pendapatan kita dari mendulang emas seperti ini lebih kurang 1-3 gram teman-teman. Tuh rata-rata 1 gram, tapi kita sering dapat di atas 1 gram ya, 1-3 gram emas dalam satu hari pendulangan emas. Tuh, nampak ya? Inilah aliran sungai yang ada di daerah Riau ya teman-teman. Daerah kita mencari rezeki, mencari emas ya. Nih kita dari bebatuan yang menempel di dinding-dinding tanah seperti ini. Seperti inilah kita mencari jalurnya. Nih kita kelihatan batu-batu besar yang ada di dinding tanah ini. Berarti ini dikatakan jalur emasnya teman. Kita bisa menggali ke dalam atau ke bawahnya juga bisa. Jadi kita geser ke kiri itu tidak ada lagi batunya. Jadi inilah jalurnya teman-teman. Sampai ke atas dia batunya padat ya. Jadi dia punya jalur. Semua di sungai ini tidak semuanya potensi emasnya banyak karena kita berpatokan kepada jalur ya. Kenapa kita mendulang di sana? Karena kita sudah menemukan jalurnya dalam beberapa hari kemarin teman-teman. Jadi kita gali di sini, semakin dalam kita menggali, kita akan mendapatkan butiran emas yang lebih banyak. Karena kita sudah mendapatkan jalur emasnya. Jadi kita tidak sembarang mendulang teman-teman. Sebelum kita melakukan proses pendulangan, kita cek dulu di mana jalur-jalur emas yang ada di sungai ini. Tuh. Selain ramah lingkungan ya, cara seperti ini ramah lingkungan, bisa teman-teman lihat semua. Ini airnya masih jernih ya, masih jernih, terlihat jernih. Karena proses seperti ini tidak akan membuat aliran sungainya keruh atau tercemar ya. Karena kita manual hanya menggunakan tradisional dengan dulang dan tanpa menggunakan merkuri. Karena merkuri itu merusak lingkungan ya. Jadi kita tradisional dan alatnya bisa teman-teman lihat sendiri, aliran sungainya tetap jernih. Beda halnya dengan kita menggunakan mesin ya. Kalau kita gunakan mesin, itu potensi airnya ini akan berubah menjadi coklat atau ke kuningan ya kalau kita menggunakan mesin. Karena menggunakan mesin itu material yang kita gali itu langsung banyak teman-teman. Tapi kalau dengan cara yang seperti ini, walaupun manual tapi kita mesti mendapatkan hasil, tapi airnya tetap akan jernih walaupun kita mendulang emasnya 2 orang atau 3 orang dalam satu lubang ya. Jadi tetap akan jernih airnya. Tuh. Kita akan spill emasnya setiap dulangan ya, biar teman-teman melihat emas yang kita dapat di aliran sungai ini. Tuh. Jadi bagi teman-teman mungkin daerah Pulau Jawa ya, mungkin cukup heran kenapa di sungai seperti ini ada emasnya.
Memang kalau daerah Jawa itu di sana mungkin orang mencari emas itu di pegunungan ya. Namun beda halnya dengan daerah Riau atau daerah Sumatera, itu tidak ada pegunungan teman-teman, hanya ada perbukitan dan dataran rendah. Seperti inilah biji emas yang kita temukan di aliran sungai yang ada di daerah Riau, di daerah kita ya teman-teman ya. Tuh nampak ya. Tuh kelihatan emasnya halus-halus ya. Emasnya halus-halus, tapi kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Nanti juga jadinya banyak dan kita timbang, rata-rata kita dapat 1-3 garaman emas dalam sehari. Lumayan, harga emas sekarang 815.000 dikalikan 3 gram satu hari. Tuh. Dan inilah penampakan lokasinya teman. Ini perkebunan sawit ya. Perkebunan sawit, karena daerah Riau ini terkenal dengan perkebunan sawitnya sangat luas sekali teman. Rata-rata pendapatan petani di sini berkebun sawit ya. Jadi di perkebunan sawit ini ada satu sungai. Ini panjangnya lebih kurang 15 kilo mungkin, lebih kurang 15 kilo kepanjangan sungai ini. Dari sana masih ada ke atas lagi dan bermuara nanti ke sebuah danau ya. Ini panjang sekali teman-teman tuh. Jadi sungai ini memang alhamdulillah kita diberikan negeri yang kaya raya akan potensi sumber daya alamnya ya. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin. Bagaimana kita memperlakukan alam untuk menjadi sumber penghasilan kita, tentunya dengan cara yang baik teman-teman, agar nantinya dinikmati oleh anak cucu kita nanti setelah kita tidak ada ya. Jadi kita manfaatkan alamnya, kita ambil hasil buminya, tapi dengan cara yang benar. Salah satunya kalau menambang emas dengan cara tradisional seperti ini, karena dengan cara seperti ini tidak akan pernah merusak lingkungan dan kita tidak akan pernah menggali lebih dalam, karena ini tenaga manusia ya, bukan tenaga mesin teman-teman. Di sini juga banyak bebatuan-bebatuannya. Batu akinya juga banyak teman. Nih salah satunya batu aki ya nih. Ini batu aki merah warnanya ya. Ini kalau daerah kita namanya lumut merah teman-teman tuh. Lumut merah ya nih. Ini kalau digosok dia tembus nih lumut merah. Dan beberapa macam batu aki di sungai ini banyak sekali teman-teman tuh. Ini juga ada tuh. Ini namanya batu junjung derajat ya nih. Bahannya kristal seperti ini. Begitulah kayanya negeri kita dengan sumber daya alamnya, berbagai macam batu yang sudah kristal dan potensi emasnya yang ada di sungai dan sejenis timah dan perak juga ada teman-teman. Jadi lebih kurang seperti itu bukti kekayaan negeri kita, Indonesia tercinta teman-teman. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur dan jangan pernah rakus untuk mengambil atau menggali sumber daya alam di negeri kita tercinta ini. Inilah prosesnya teman-teman. Oke, kita lihat lagi hasilnya ya. Ini dulangan ketiga kita ya. Nih, kita akan spill bagaimana emas yang kita dapat di dulangan ketiga ini. Tuh, kelihatan emasnya. Tuh, banyak sekali teman-teman. Alhamdulillah ya. Begitu kayanya negeri kita dengan sumber daya alamnya yang melimpah seperti ini. Tuh. Oke, kita siram, kita masukkan ke ember. Nanti kita akan coba lagi ngambil materialnya. Semoga hasilnya tidak berubah ya. Tuh. Tuh. Oke teman-teman, kita ambil lagi materialnya ya. Inilah keadaan sungainya yang begitu jernih. Tuh
Tuh materialnya, bagi teman-teman yang mau melihat material yang kita ambil seperti ini teman-teman. Wajib ada bebatuan ya. Kalau cuma pasir itu, kalau cuma ada pasir itu tidak ada potensi emasnya, teman-teman. Bukan tidak ada sih, ada, cuman logam emas itu logam paling berat ya. Tapi kalau tidak ada sungainya, tidak ada bebatuannya, emas itu sangat jauh ke bawah ya, karena tidak ada yang menyanggahnya, teman-teman. Jadi wajib ada bebatuannya, tempat emasnya menyangkut di sela-sela batu, teman-teman. Inilah emas yang kita dapat ya. Di dalam ember sudah kita masukkan. Nih, kita bagi teman-teman yang mau melihat ya. Nih yang masih bercampur dengan pasir bersihnya, teman-teman tuh. Ntar kita ambil ya. Karena seperti ini nggak kelihatan kali ya, karena dia masih bercampur dengan pasir besi, teman-teman tuh. Tuh yang kuning-kuning, ini emasnya nih. Tuh, nampak ya emasnya ya. Alhamdulillah masih dapat biji emas kita. Tuh. Tuh, nampak ya. Tuh. Tuh. Oke, kita lanjut melihat pendulangan emasnya. Tuh, teman-teman, mudah sekali ya kalau kita mau berusaha untuk mendapatkan biji emas di sungai. Mudah sekali prosesnya, hanya bermodal dulang, sekop, ember, sudah kita bisa beraktivitas untuk mendapatkan butiran-butiran emas yang ada di sungai daerah kita masing-masing, teman-teman. Yang terpenting itu dilihat dari bebatuannya. Dari bebatuannya seperti ini, batu ini mungkin batu aki ya. Nah, ini dapat batu aki, teman-teman tuh. Batu aki di sini sangat melimpah loh, sangat banyak sekali, teman. Ini udah dapat lagi nih. Ini kita taruh di sana ya. Oke, kita spill hasilnya. Tuh, teman-teman yang mau melihat emasnya nih. Tuh, alhamdulillah banyak sekali loh tuh. Tuh, alhamdulillah banyak sekali, teman-teman tuh. Oke teman-teman, kita akan spill semua emas yang kita dapat ya. Agar durasi tidak terlalu panjang ya, kita spill dulu semua emas yang kita dapat di hari ini, teman-teman. Tuh, kita akan spill berapa emas yang kita dapat, bisa kita akan spill berapa banyak yang kita dapat ya. Tuh, oke, kita akan lihat. Beginilah cara melihatnya, teman. Tuh, nantinya baru kita pisahkan dari pasir besinya ya. Tapi mungkin ya, tidak akan kita videokan karena durasinya takut terlalu panjang, teman-teman tuh. Ntar kita dari sini ya. Tuh, kita spill semua emasnya. Yang hitam-hitam itu pasir besi ya, bukan timah ya. Tuh, teman-teman. Tuh. Tuh, nampak ya? Tuh, banyak sekali, alhamdulillah, teman-teman tuh. 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 Nampak? Udah jelas ya. Tuh, begitulah caranya pendulang emas yang udah dapat hasil, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini videonya ya. Takut durasi terlalu panjang. Jangan lupa pantau terus keseharian kita dalam pencarian emas secara tradisional dengan dukungannya, dengan like-nya, di komen, di subscribe, dan di share videonya agar video ini tetap berkembang dan dikenal luas di seluruh dunia. Oke, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak tambang. Tuh hasilnya, teman-teman.